Misalkan, sorry ya Happy, misalkan bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar ucapan. Kau ini kan lagi remaja-remajanya, lagi fall in love-nya, mungkin sudah mengenal yang namanya cinta-cintaan, lope-lope, ya, hati-hati, dengan hati-hati, ya kan? Hati-hati dengan hati, gampanglah dirayu, modal gombal, ya kan Bren? Nanti cecetan, ngajak jumpa yuk katanya, dari FB atau dari DG, setelah itu kena tokoh, ya, pulang-pulang tinggal nama, itu dampak apa? Termasuk dampak negatif kan? Kau ngecek itu, balas itu dengan kesam-sam, senyum-senyum sendiri, ya kan? Tanpa pemberitahuan sama orang tuamu, terus tahu ketemuan sama dia, orang tuamu kecarian, tinggal nama pulang-pulang, kena potong. Makanya kau harus tahu, jangan kau bawakan apanya ke lope-lopean tadi, bucin kau tadi, tak kenal orang, atau gara-gara supaya bagus editan gambarnya itu filter, ya kan? Gambar body gemuk jadi kecil, rupanya jumpa tidak sesuai dengan rugi bandar, dari coklat, dari buket, ya kan? Terakhir gak dikasihnya, dibawanya balik, hilang. Oke, itu contoh daripada cyberbullying, contoh daripada dampak negatif daripada media sosial. Harus pandai kita memilah-milih informasi itu, ya. Banyak selain daripada media sosial, dari mana lagi kita memperoleh informasi? Dari TV, kemudian dari apa? Radio, ya. TV dan radio. Kau tahu podcast? Ini ibaratnya pengganti kayak radio. Ini kebanyakan orang penyiar ini ya, yang buka podcast. Jadi dia apa? Membicarakan sesuatu yang lagi viral misalkan, atau membicarakan informasi bagaimana teknik-teknik dan lain sebagainya untuk menjadi orang kaya. Mungkin seperti itu juga. Ini narasumber. Dibayarkah ini? Dibayar. Terus banyakkah uangnya dari hasil ini? Banyak. Makanya artis itu yang sudah kaya, dia akan kembali membuka podcast ketika banyak yang menonton, banyak yang mensubscriberkan, ya, maka pundi-pundi uang akan mengalir sama dia. Makanya kalau kau pandai bijak-bijaklah dalam bermedia sosial, cuan itu akan masuk ke rekeningmu. Ya kan Kevin? Bapak Sena sudah merasakan, ya, dengan Epic Pro tadi. Udah dirasakannya. Siapa yang mau dapat cuan lagi? Media kan ini. Manfaatkan media ini. Apa ini? TikTok kan? Ini TikTok. Banyak orang jualan online di TikTok kan? Banyak kan? Banyak. Apa yang dihasilkan? Banyak pengikutnya. Sebelum kita bergabung sama dia, selalu kan dia bilangkan gini kan? Apa namanya? Gabunglah dulu Bu, atau di apa? Di add lah dulu, atau di apa namanya? Di follow lah dulu katanya, supaya banyak pengikutnya. Kalau nggak tap layar lah katanya, kan gitu kan? Tap layar supaya dapat apa dia peringkat, nanti dapatlah dia bonus. Banyak itu di TikTok ini, dia online untuk menghasilkan uang. Sampai di situ bisa kita pahami jenis-jenis media sosial, dampak
baik itu negatif ataupun positif. Sampai di sini ada yang mau kau tanyakan? Ada yang mau kau tanyakan? Sudah jelas yang saya bilangkan? Sudah pahamkah sejauh ini? Sudah? Sudah? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya yang bertanya ini. Saya bertanya ya. Kan kau tidak bertanya sama saya. Jadi saya yang bertanya sama. Berapa banyak media sosial yang kau gunakan, Happy? 4. Sebutkan. WhatsApp, IG, TikTok, YouTube. 4. Siapa yang punya lebih dari 4? 6. Siapa yang 6 itu tadi? Sena lagi. Apa aja dia? Smack video? Tidak. Smack video. Capcut tidak punya. Ya kan? Capcut. TikTok, IG, Facebook, YouTube. Apa tadi? Apa itu? Oh, oke. Jadi ada 6. Ada lagi yang lebih dari 6? Hah? Ada lagi yang lebih dari 6? Oke, kita anggap yang 6 itu sebagai terakhir jumlah kapasitas media sosial yang kau gunakan. Dengan yang 6 tadi, ya, dengan yang 6 tadi kita garis bawahi, kita pakai punya si Sena ya. Dengan yang 6 buah media sosial yang tadi kau gunakan, saya minta kau tuliskan apalah manfaatnya secara pribadi. Apalah manfaatnya dari 6 media sosial yang kau gunakan bagi dirimu sendiri ya, bukan secara umum. Paham? Paham maksud saya kan? Ya.